Hai Sobat Pio, welcome back to Kilo Podcast. Jumpa lagi kali ini di edisi ke-20 barengan sama Aninda yang bakalan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Pastinya dengan informasi yang menarik dan bisa menambah wawasan kita juga dong. Jadi, tunggu apa lagi, buruan pasang earphone kalian dan dengerin podcast edisi kali ini. Sebelumnya, Aninda mau tanya nih, gimana kabar Sobat Pio? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat ya. Di edisi kali ini, Aninda bakal bahas tentang empati. Pastinya semua orang tidak memiliki tingkat empati yang sama. Ada yang mudah untuk berempati dengan orang lain, dan ada pula yang kesulitan untuk bisa menempatkan diri di posisi orang lain. Sobat Pio tahu nggak apa sih empati itu? Jadi gini, empati termasuk kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik, dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Empati juga memungkinkan seseorang menjalin hubungan baik dengan membuat mereka merasa didengarkan. Namun, empati terkadang menyebabkan kelelahan, atau bahkan terlalu terstimulasi karena selalu memikirkan emosi orang lain. Menumbuhkan dan memperkuat rasa empati memang nggak bisa dilakukan secara instan. Hal ini juga dikarenakan perbedaan tingkat empati bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lingkungan sosial di masa kecil ataupun sekarang, cara pandang terhadap sesuatu, pola asuh orang tua, pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan yang dimiliki. Tapi Sobat Pio, perlu kita ketahui, sebenarnya sih manusia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda empati sejak bayi dan akan semakin berkembang selama masa anak-anak dan remaja. Nah, dalam empati sendiri, ada gak sih cara yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa empati? Oke, langsung aja Aninda kasih tahu beberapa tips yang mungkin bisa jadi referensi Sobat Pio semua. 1. Perbanyaklah bergaul dengan orang yang memiliki latar belakang berbeda dengan Sobat Pio. Karena kita bergaul dengan orang yang baik, otomatis kita akan ikut menjadi baik. Begitu pula sebaliknya Sobat Pio. 2. Saat berkomunikasi dengan orang lain, perhatikan bahasa tubuh dan bentuk komunikasi nonverbal lainnya. Misalnya nih, ekspresi mimik muka saat berbicara. 3. Berusahalah untuk mendengarkan orang lain sebaik mungkin tanpa menyela. 4. Cobalah Sobat Pio untuk belajar memahami orang lain meskipun sebenarnya nggak setuju atau nggak sependapat dengannya. 5. Sering-seringlah menempatkan diri Sobat Pio pada posisi orang lain. 6. Menerima perbedaan. Ketika kita menerima perbedaan orang lain, maka rasa empati akan tumbuh di diri kita Sobat Pio. Jadi, itu Sobat Pio, 6 tips untuk menumbuhkan rasa empati pada diri kita. Aninda rasa udah cukup untuk diketahui Sobat Pio. Semoga setelah mendengarkan podcast kali ini, rasa empati Sobat Pio akan semakin tinggi terhadap sesama. Oke, cukup segini aja podcast edisi kali ini. Jangan lupa tinggalin jejak berupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan podcast edisi selanjutnya. Aninda pamit undur diri and have a nice day.